sendiri mengatakan, ini yang membuat salah satu panitia 9 itu mengatakan itu peristiwa konstitusional. Ya. Makanya Supomo bilang penyelenggaraan negara itu tergantung semangat para penyelenggara negaranya. Nah, sekarang begini nih, saya menukik nih ya. Tadi di undang-undang itu memang tegas pasti masa jabatan itu 5 tahun. Nah, itu. Ya. Dan itu ya 5 tahun. Jelas mana sekarang kita ini kan sama nih, Undang-Undang Dasar 45 ini malah Undang-Undang Dasar, bukan undang-undang, itu presidensial, lalu praktek kita itu parlementer, disebutnya peristiwa konstitusional. Nah, sekarang demi kemaslahatan, nah, kalau gitu kan, demi kemaslahatan nih, kira-kira bisa nggak? Kalau saya sih bisa saja, dan itu saya tidak mengatakan melanggar undang-undang. Jadi undang-undang itu nggak tahu ini Mbak Titi orang hukum lah. Saya kan orang politik ya. Kalau orang politik kan lebih luas lah kalau saya. Mestinya hukum juga kalau progresif, responsif begitu bisa luas juga itu ya. Karena itu peristiwa hukum gitu ya. Gitu. Yang kan kita harus membaca semangat undang-undangnya ya, bukan kalau umpamanya langsung ditunjuk gitu, diganti tiba-tiba, ya itu bukan peristiwa hukum lah kan, itu lain itu kan. Tapi ini tetap seleksi, ya kan, tetap daftar, ikut proses, lalu diserahkan ke KPU nanti hasilnya oleh panitia seleksi, ya. Lalu ditentukan 5 atau 3 oleh KPU, oleh Bawaslu. Nah, itu kan nanti terus sekarang waktunya diserentakkan, itu kira-kira bisa nggak ya? Saya bisa saja. Itu peristiwa inilah ya, peristiwa hukum. Kalau tidak peristiwa hukum itu namanya yang itu tadi, yang tiba-tiba diganti, udah nggak ada proses, nggak ada seleksi ya gitu. Lalu surat suara misalnya juga, surat suara. Surat suara itu di undang-undang Pak Titi ya kan, termasuk teman-teman itu kan jelas tegas mencantumkan partai ya, terus nama, nomor urut, nah itu. Nah, kalau nanti demi memudahkan pemilih dan demi membuat prosesnya lebih cepat pemungutan dan perhitungan, dan itu semua demi kemaslahatan, surat suaranya seperti usulannya Bang Hadar itu dibuat satu, bisa nggak? Kalau saya sih bisa saja. Itu peristiwa hukum kok itu. Gitu ya. Jadi sejarah kita dalam pemilu, teknik memberikan suara itu ada 3. Tidak hanya 2 loh, mencoblos dan mencontreng, tapi pernah kita itu menulis. Nah, ini itu usulannya Bang Hadar tuh. Bang Hadar tuh atas nama apa itu Mbak? Netgrid apa atas nama siapa itu usulannya itu? Atau atas nama Netgrid. Nah, itu ya, tapi itu tadi ya. Masalahnya tadi Mbak Titi, tidak semua orang berpikir begitu ya, sama. Ini kepala orang masalahnya. Jadi, kalau saya sih bisa. Karena itu tadi, itu peristiwa yang bisa dibenarkan gitu ya. Kalau pamannya dulu kita punya undang-undang dasar presidensial, lalu tiba-tiba jadi kerajaan, nah itu tidak dibenarkan, itu inkonstitusional ya kan. Tapi kalau dari presidensial ke parlementer, nah itu kan, memang di dunia ini ya kalau mau demokrasi kan ya parlementer presidensial atau monarki konstitusional kan begitu ya. Kalau jadi diktator lagi, nah gitu turun-temurun lagi, nah itu lain soal ya kan, itu enggak. Jadi apa ya? Ya saya sih nggak apa-apa tuh Mbak. Seperti Sirekap, Sipol waktu itu saya bilang juga di setiap tahapan itu memang tidak ada letter luck gitu ya, mengatakan harus menggunakan teknologi informasi begitu. Nah tapi kalau kita adakan bisa saja, silakan, walaupun IDEA mengakui bahwa proses pemungutan dan terutama perhitungan itu yang paling terbuka kita ini, tapi kan kita ingin mempercepat.
Menggunakan teknologi informasi ya sah saja, nggak sipol. Bawaslu bilang tidak sesuai undang-undang, nanti Bawaslu-nya juga gimana ini ya. Jadi gimana ya tidak sesuai undang-undang itu gimana Mbak Titi ya, orang hukum tuh memahami tidak sesuai dengan undang-undang itu gimana ya? Apakah karena tidak ada di situ tertulis begitu jelas pasti, lalu kita buat di turunannya, lalu kita bilang tidak ada kan gitu. Padahal kita membuatnya lewat aturan juga itu, hanya PKPU namanya kan gitu. Hanya Perbawaslu atau DKPP. Nah ini kan apa ya? Walaupun di apa namanya di rapat konseling itu sempat saya bilang juga ini kalau mau disatukan tuh agak repotnya di situ saya bilang itu. Kecuali kalau memang pemahaman saya bisa diikuti oleh banyak pihak gitu ya, ya silakan aja, boleh saja. Gitu. Yang tidak boleh itu tadi tiba-tiba diganti di tengah jalan, ditunjuk-tunjuk ya, entah berantah siapa-siapa nah gitu. Tapi kalau lewat proses, lewat seleksi, hanya waktunya saja yang disamakan gitu, itu enggak jadi soal bagi saya. Saya kira itu Mbak Ulfa.